Masa kecil dari seorang Marilonga di Watunggere. Watunggere adalah sebuah kampung yang terletak di Kecamatan Detukeli, Kabupaten Ende. Kampung ini masuk dalam wilayah Persekutuan Adat Nida atau Adat Lio. Marilonga lahir diperkirakan sekitar tahun 1855 dari pasangan Longarowa dan juga Kembakore. Waktu masih kecil, Longarowa, seorang bapak dari Marilonga, memberi nama pada putra sulungnya itu adalah Lebah. Nama ini diambil dari nama sebuah sayur yang berbentuk seperti pare atau paria yang rasanya sangat pahit. Longarowe berharap anaknya kelak menjadi seorang pemberani, tidak takut pada siapapun dan juga apapun. Namun hasilnya terbalik. Nama Lebah ini seperti tidak cocok untuk seorang putranya, sehingga Lebah kecil selalu menangis dan sakit-sakitan. Longa menduga bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan anak sulungnya itu. Pada suatu malam, Longarowa bermimpi agar dia segera menggantikan nama putra sulungnya itu menjadi nama Mari. Mari adalah sejenis pohon yang kulitnya sangat keras dan juga terasa sangat pahit. Berdasarkan pengalaman dari mimpi tersebut, kemudian Longarowa segera menggantikan nama anaknya Lebah dengan nama Mari. Pergantian dan perubahan nama dari Lebah menjadi Mari dilakukan dalam suatu upacara adat yang sangat besar. Sejak saat itu, Lebah yang telah menjadi Mari itu tiba-tiba tumbuh sehat dan kuat. Sakitnya pun hilang. Watak pemberani mulai nampak dalam kehidupan kesehariannya dari seorang Mari. Meski masih kecil, Longa selalu mengajak anaknya Mari kemanapun dia pergi, termasuk berburu di tengah hutan. Dengan cara seperti ini, Longa seakan mengajarkan dan mendidik anaknya Mari untuk selalu bergaul dan bersahabat dengan banyak orang atau dengan siapapun. Sedangkan berburu sebagai salah satu cara mendidik yang digunakan oleh seorang bapaknya yang bernama Longa untuk belajar bagaimana cara menggunakan senjata tajam seperti pedang atau sau atau sonda dalam bahasa lokal setempat, serta busur panah atau bahasa lokal setempat yaitu voa dan juga le. Longa juga mengajari anaknya bela diri silat serta ilmu-ilmu gaib lainnya. Awal mula kisah jejak perjuangan seorang Marilonga yang membuat dirinya menjadi terkenal hingga kini. Cerita kehebatan dari seorang Marilonga akhirnya tiba di telinga Baranuri. Baranuri sendiri adalah seorang Mosalaki atau tuan adat di Voloare, daerah Ende. Baranuri kabarnya sudah beberapa kali berperang melawan Raja Ende yang ingin menguasai wilayahnya Voloare. Raja Ende bersekongkol dengan pasukan Belanda untuk menangkap Baranuri. Alhasil, Baranuri pun kemudian ditangkap dan dibuang ke Kupang. Baranuri kemudian meminta bantuan dari Marilonga melalui seorang Mosalaki yang bernama Saga. Marilonga dan anak-anak buahnya pun setuju untuk siap berperang melawan pasukan dari kerajaan Ende yang dibantu oleh serdadu Belanda. Dari pertempuran tersebut, akhirnya dimenangkan oleh seorang Baranuri. Serdadu Belanda pun sangat heran atas kemenangan itu dan tentunya mereka sangat tidak terima. Mereka menduga bahwa ada pihak lain yang ikut membantu seorang Baranuri yang saat itu sudah mengungsi ke Manunggo. Karena Voloare daerah kekuasaannya sudah dikuasai oleh serdadu Belanda. Dalam pertempuran tersebut, putri dari seorang Marilonga yang bernama Nduru Mari ikut menjadi korban terkena tembakan serdadu Belanda di perutnya. Namun Nduru masih bisa diselamatkan setelah diobati oleh seorang ayahnya yang bernama Marilonga. Setelah mencari tahu beberapa informasi mengenai kemenangan dari seorang Baranuri,
Belakangan serdadu Belanda baru tahu kalau Baranuri dibantu oleh seorang Marilonga. Serdadu Belanda tentu sangat marah. Karena itu serdadu Belanda mencari cara untuk menangkap seorang Marilonga dan anak buahnya. Serdadu Belanda di Ende meminta bantuan serdadu Belanda yang berada di Maumere untuk menangkap seorang Marilonga. Sebab itu, serdadu Belanda ke Maumere mencari Marilonga dan anak buahnya. Menyusuri perkampungan di pantai utara Maumere, mulai dari Magepanda, Kota Baru, dan juga Ratenggoji, penduduk-penduduk kampung di Sika itu dibunuh oleh Belanda. Marilonga yang mendengar pembunuhan keji tersebut langsung marah. Marilonga dan anak buahnya kemudian menghadang serdadu Belanda di Boasia. Pasukan serdadu Belanda yang tidak menguasai medan Boasia akhirnya dapat dikalahkan oleh seorang Marilonga dan anak buahnya dengan sangat mudah. Sebagian serdadu Belanda gugur di tempat itu juga, sementara sebagian lagi kembali ke Maumere dan juga kembali ke Ende untuk meminta bala bantuan. Setelah bantuan serdadu dari Kupang dan Jawa tiba di Maumere, para serdadu Belanda itu langsung berperang menuju markas atau tempat kediaman dari seorang Marilonga yang berada di Ndona untuk menyerang Marilonga dan anak buahnya. Marilonga terus mencoba melawan, namun kalah dalam persenjataan. Dia kemudian menyuruh anak buahnya bersembunyi di tengah hutan, sedangkan dirinya sengaja menyerahkan diri ke dalam tangan serdadu Belanda. Marilonga akhirnya dibawa ke Maumere dan dipenjara. Marilonga dipenjara hanya beberapa hari saja. Dia berhasil melarikan diri dan tiba kembali di Watunggere tempat asalnya, dan siap berperang untuk melawan kekuasaan Belanda. Belanda yang mengetahui bahwa Marilonga sudah melarikan diri dari penjara, kembali membentuk tim operasi penangkapan. Mereka mengutus kurir menghadap Marilonga. Kurir itu menyampaikan bahwa Belanda ingin berunding dengan seorang Marilonga. Tetapi Marilonga menolak keinginan Belanda itu. Marilonga tahu bahwa hal itu hanya siasat mereka untuk menangkap dan memenjarakan dirinya. Serdadu-serdadu Belanda yang ada di Ende atau di Maumere sangat marah karena Marilonga tidak mengindahkan keinginan mereka. Melawan politik licik dari Belanda, setelah sukses membantu Baranuri, Marilonga dan anak-anak buahnya termasuk putrinya Ndurumari kembali ke Watunggere tempat asalnya. Marilonga yakin bahwa serdadu Belanda akan menambah jumlah pasukannya untuk menyerang mereka di Watunggere. Berbagai cara dari Belanda untuk membujuk gencatan senjata, Marilonga tidak mau. Akhirnya dengan berbagai persyaratan, Marilonga mengiyakan gencatan senjata tersebut. Dalam berjalannya waktu, ternyata Belanda mengingkari perjanjian yang sudah disepakati itu, yakni tidak menyiksa dan membunuh penduduk pribumi. Hal inilah yang membuat seorang Marilonga sangat geram. Alhasil, Marilonga kembali menyusun kekuatan baru dengan anak buahnya yang berada di beberapa kampung, seperti Detusoko, Wologai, dan juga Bebenga, agar selalu dimintai untuk memberikan informasi ke Watunggere tentang pergerakan serdadu Belanda. Selain itu juga, di sepanjang jalan menuju Watunggere dipasang beberapa anak panah otomatis untuk menyerang pasukan Belanda. Pertempuran pun mulai. Penyerangan terhadap Marilonga terjadi oleh Belanda. Belanda tetap membujuk Marilonga untuk melakukan gencatan senjata yang kedua dan harus menyerahkan diri. Namun, Marilonga ditopangi oleh kekuatan penuh dari pasukannya tetap tidak mau melakukan penyerahan diri. Perkelahian dengan pedang pun terjadi. Nas menimpa Marilonga. Pedang yang dia tusuk pada tubuh serdadu Belanda tidak bisa dicabut.